aglonema ini sangat menarik sekali. Dari corak warnanya, kemudian juga perawatannya pun juga sangat mudah sebenarnya. Saya awal mulai dari bertani aglonema ini tidak mulai dari jumlah modal yang besar. Saya mulai dari beberapa jenis aglonema saja. Kemudian saya hanya memanfaatkan lahan yang ada. Kemudian saya perbanyak. Tidak sempurna sebenarnya dalam pemeliharaan, dalam bertani, walaupun kaidah-kaidah secara idealis dalam bertani itu sebenarnya kita tahu semua, tetapi pemanfaatan lahan yang ada itu lebih saya utamakan daripada kaidah-kaidah itu. Tapi tidak menghilangkan kaidah-kaidah idealisnya. Misalkan seperti ini. Dalam saya bertani, ini saya menggunakan sangat sederhana sekali. Ini tiang raknya itu hanya pakai batako, tumpukan-tumpukan batako, dan itu tidak disemen. Kemudian ini asbes pun juga asbes bekas yang bisa kita beli di tukang-tukang rongsokan juga, bukan asbes yang baru. Kemudian jarak tanam pun juga karena arah saya juga karena mengejar lebih banyak, jadi perbanyakan, maka ini jarak tanam pun juga rapat sekali. Sebenarnya secara idealis nggak seperti ini, harus ada jarak tanam agar tanaman pertumbuhannya lebih bagus. Tapi intinya adalah bagaimana pemanfaatan lahan yang ada pada kita itu untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Kemudian ini di bawah rak itu pun juga saya manfaatkan juga. Jadi teman-teman saudara-saudara nanti kalau misalkan mempunyai lahan dan tertarik pada aglonema, jadi jangan terlalu banyak yang penting adalah segera action. Apapun yang ada kita optimalkan. Jadi ini di bawah rak pun saya gunakan untuk perbanyakan tanaman. Jadi potongan-potongan batang, bonggolan-bonggolan itu saya bikin lubang di bawah rak ini, kemudian saya taburkan beberapa media sedikit, kemudian saya tebarkan bonggolan-bonggolan atau batang-batang tanaman aglonema, kemudian saya tutup lagi dengan media, ada campuran tanah liatnya juga. Habis itu penyiramannya yang rutin. Nah, dengan seperti itu ini pertumbuhannya alhamdulillah cukup bagus. Jadi pemanfaatan lahan seoptimal mungkin sehingga akan memberikan hasil yang lebih banyak. Kemudian baru kita tata nanti. Jadi jangan terlalu banyak alasan atau lahan saya cuma sempit, kemudian kita terlalu banyak pertimbangan. Segera lakukan saja. Segera lakukan, nanti kita menemukan suatu masalah dan segera kita selesaikan masalah itu. Media, nah ini yang paling jadi permasalahan dari teman-teman, sering jadi pertanyaan, media aglonema itu sebenarnya apa? Media aglonema itu sebenarnya sederhana sekali. Apapun media itu bisa. Apapun media itu bisa. Yang penting kita paham betul apa karakter dari media itu dan karakter atau kebiasaan dari apa yang kita lakukan dalam perawatan aglonema itu. Contohnya seperti ini. Untuk saya itu hanya menggunakan daun bambu. Jadi prinsip media bagi saya itu mudah, kemudian murah serta praktis. Mudah itu mudah didapat di sekitar kita. Kemudian murah-murah itu murah harganya dan praktis itu praktis pengerjaannya. Nah, kemudian yang paling utama kita perhatikan adalah dalam media itu adalah aerasi dan drainase yang baik, yang dapat menyimpan air serta sirkulasi udara ya di dalam media itu. Jadi contoh media yang bisa digunakan tanah pun juga bisa sebenarnya, tanah liat pun juga bisa. Moss, kemudian daun bambu, sekam mentah dan arang sekam atau kombinasi dari
dari beberapa media itu lebih bagus. Prinsipnya adalah semakin beraneka ragam dari media yang kita gunakan, itu semakin memperkaya media itu untuk menghasilkan suatu nutrisi bagi tanaman. 3 sampai 4 bulan itu media saya perbaharui. Jadi bukan total diganti, bukan, tetapi sebagian media itu saya ambil itu 3 4 5 bulan lah. Itu sebagian saya ambil, kemudian saya tambahkan media yang baru. Dan pengerjaannya itu bisa sekaligus dengan mengambil memperbarui media itu, gulma bisa terambil, kemudian penambahan nutrisi, kemudian kalau sudah kita lihat nanti bonggol atau batangnya itu sudah panjang, akarnya sudah bagus, bisa kita lakukan perbanyakan. Jadi bisa kita potong, kemudian batang bawah kita tanam lagi, kemudian bagian atas kita tanam lagi, sehingga kita bisa memperbanyak sekaligus. Jadi tiga pekerjaan, pembersihan gulma, perbanyakan, kemudian penambahan nutrisi bisa kita lakukan pada saat satu itu. Nah, penyiraman, kadang ini teman-teman banyak mengeluhkan penyiraman harus berapa hari sekali, bisa basah enggak, bisa atau harus dalam kondisi kering. Penyiraman itu lebih bagus kalau misalkan maksimal itu 2 hari sekali. Bahkan setiap hari pun juga lebih bagus, karena dari penyiraman itu, nutrisi yang ada dalam media itu atau yang kita berikan pada media itu akan terlalurkan oleh air. Nah, kalau tanpa ada pelarut air, maka akar itu tidak mungkin akan bisa menyerap nutrisi atau hara tanaman, hara nutrisi tanaman itu, akar tidak mungkin bisa menyerap nutrisi itu. Jadi fungsi air itu sangat utama sekali. Jadi penyiraman jangan takut-takut. Pemupukan itu bisa menggunakan pupuk granul atau pupuk daun, pupuk granul. Inti dari yang utama adalah media itu betul-betul bisa mengandung nutrisi yang cukup. Kemudian juga bisa memegang nutrisi itu dengan baik. Penyangan ya mencabut gulma lah, seperti itu. Kemudian penggantian media pembaruan media 3 sampai 4 bulan atau 5 bulan bisa kita lakukan sekaligus untuk perbanyakan aglonema. Kemudian pengendalian HPT. Pengendalian HPT nanti bisa 1 sampai 2 minggu sekali, dan penataan tanaman. Penataan tanaman bisa disesuaikan mau kejar perbanyakan atau kejar penampilan. Jadi kalau misalkan penampilan ya jarak tanam harus dijaga betul. Kemudian kalau misalkan kejar perbanyakan, ya ini kejar perbanyakan lebih banyak, maka rapet saja nggak apa-apa. Kalau misalkan ini untuk penampilan juga, maka jarak tanam harus dijaga agar penampilan pertumbuhan daun tidak terjadi persaingan matahari. Nah, jadi perlu ada jarak tanam. Nah, ini contoh jarak tanam yang bagus juga, dengan model yang bagus juga itu.